Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur atas nikmat Allah yang luar biasa kita rasakan pada hari ini. Semoga keberkahan untuk kita semua. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, hari ini pembahasan kita tentang azan dan iqamah. Untuk materi azan dan iqamah ini, kita akan bahas satu, pengertian azan, kedua, lafaz azan dan jawaban azan. Yang ketiga, doa sesudah azan, keempat, pengertian iqamah, kelima, lafaz bacaan iqamah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, azan ini sehari-hari kita dengar dalam kehidupan kita. Dari mulai azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, dan azan isya. Subhanallah, 5 kali dalam sehari kita mendengar suara azan. Sahabat Quran, secara bahasa, azan adalah pemberitahuan atau seruan. Sedangkan menurut istilah, azan adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat. Subhanallah, sahabat Quran, sehari-hari kita mendengarkan azan. Dan azan ini adalah tanda bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Sholat sendiri adalah momen pertemuan kita dengan Allah. Sebagai seorang muslim dan muslimah, ketika mendengar azan, artinya ini adalah tanda bahwa kita masuk waktu untuk sholat. Terkait dengan azan, dari dalam Al-Quran kita bisa membaca di surah At-Taubah ayat 3. At-Taubah adalah surat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nas. Dan ini adalah seruan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat. Sahabat Quran, dari makna ini kita dapat bersikap bahwa azan ini bukan hanya sekedar azan yang selalu kita dengar sehari-hari, tapi adalah tanda bahwa waktu sholat sudah datang dan kita harus bersegera, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Sebaik-baik sholat adalah sholat di awal waktu. Kita tidak tahu umur. Kadang kita terlena dengan pekerjaan, terlena dengan tugas, terlena dengan kondisi, menganggap bahwa waktu azan itu sudah ada batasannya. Misalnya, kalau zuhur, bisa nanti sebelum isya, masih bisa ada waktu. Asar ke maghrib, waktunya panjang. Sampai jam 4 sore, jam 5 sore masih ada waktu kita bisa melakukan. Kemudian dari maghrib ke isya, itu juga, masih ada waktu 1 jam untuk kita menunda sholat maghrib karena masih ada pekerjaan. Luar biasa, kondisi ini kadang-kadang kita pernah mengalami. Atau jangan-jangan kita pun sampai saat ini masih melalaikan atau masih menunda-nunda sholat kita. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, azan ini
dikumandangkan oleh seorang yang disebut muazin. Jadi muazin ini adalah orang yang bertugas mengumandangkan azan. Sebagai seorang muazin ada syarat-syaratnya. 1. Muslim. 2. Ikhlas. 3. Adil, amanah, dapat dipercaya. 4. Memiliki suara yang indah, yang bagus. 5. Mengetahui waktu sholat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, selain syarat seorang muazin, ada juga sunnah seorang muazin. Sunnah seorang muazin, 1. Tidak berharap bayaran. Suci badan, menghadap kiblat, memasukkan kedua tangan, jari atau jari ke dalam telinga. 5. Mengeraskan suara. Yang 6. Melambatkan bacaan azan. Jadi azan ini dibacakan dengan suara yang keras tapi indah dan sesuai dengan kaidah membaca atau mengumandangkan azan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, jadi azan ini kita juga jangan menganggap hal yang sepele atau menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Memang azan ini biasa kita dengar, tapi secara sunnah, secara aturan, azan ada etikanya, ada adabnya. Jadi kita harus menyiapkan generasi kita untuk dapat faham dan lancar mengumandangkan azan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sahabat Quran dirahmati Allah, terkait dengan azan, lafaz bacaan azan dikumandangkan dengan penuh perasaan. Suara yang indah, suara yang benar, sesuai dengan lafaz azan akan menggerakkan setiap orang yang mendengar, setiap umat yang mendengar untuk bersegera menghadap Rabb-nya, menghadap Allah untuk menyegerakan atau melaksanakan sholat. Di sini saya coba lafazkan dan nanti saya lanjut dengan setelah ayat dibacakan atau lafaz dibacakan, apa yang harus kita sebagai yang mendengar azan membalasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, setelah kita mendengarkan dan menjawab setiap lafaz azan,
Di akhir selanjutnya kita berdoa. Doa sesudah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Sahabat Quran, sesuai hadis, ada hadis lain yang meriwayatkan yang lain. Saat ini saya mengambil contoh lafaz ini. Artinya, ya Allah yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan, dan berilah kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan. Ini secara artinya. Setelah kita melafazkan doa sesudah azan, disunahkan kita memohon kepada Allah. Subhanallah sahabat Quran, ternyata dalam hadis pun disampaikan bahwa doa sesudah azan ini didengar Allah. Doa sesudah azan ini insya Allah akan diijabah Allah. Jadi setelah kita mendengar azan dan kita membalas dengan doa, kita lanjutkan dengan permohonan, harapan kita. Karena sesudah azan dalam hadis adalah momen diijabahnya doa. Kita sebagai hamba Allah tentunya banyak berharap tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita. Selalu berdoa sayang, supaya Allah mendengar doa kita dan Allah mengabulkan di momen diijabahnya doa. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, setelah azan dan kita membalas azan dan kemudian kita berdoa sesudah azan, selanjutnya kita menunggu waktu untuk memulai sholat. Sahabat Quran, setelah lafaz azan dikumandangkan, kemudian jeda kita berdoa sesudah azan, kemudian kita lanjut kepada pelaksanaan ibadah sholat. Nah, sebelum pelaksanaan ibadah sholat diawali dengan pembacaan iqomah. Pembacaan iqomah ini disampaikan oleh muazin tadi. Lafaznya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala sholah, hayya 'ala falah, qad qamati sholah, qad qamati sholah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, setelah iqomah, pelaksanaan sholat dimulai. Puji dan syukur pada hari ini kita dapat saling berbagi tentang azan dan iqomah. Kami berharap kita semua dapat lebih memahami momen-momen saat dikumandangkan azan, bagaimana Rasulullah mencontohkan sikap kita dalam mendengarkan dan membalas azan dan doa sesudah azan. Semoga kita menjadi pribadi yang sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji yuk kita ngaji, yuk ngaji, yuk belajar ngaji.